Kali ini aku mau membahas tentang sejarah sastra. Jadi sebelumnya sejarah sastra ini adalah materi yang kemarin dipresentasikan oleh teman-temanku. Nah, aku mau membahas tentang hasil yang aku dapat dari presentasi mereka. Tapi sebelumnya, aku mau pakai masker komedo dulu. Nih, masker ini. Karena aku udah lama banget nggak maskeran dan aku pikir sekalian aja. Lagian juga biar pembahasan ini terlihat lebih santai. Oke, kita mulai dari tinjauan sejarah dulu ya. Nah, Kepulauan Nusantara yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia dan Samudra Hindia, dan juga Lautan Teduh, dihuni beratus-ratus suku bangsa yang mempunyai sejarah, kebudayaan, adat istiadat, dan bahasa sendiri-sendiri. Di abad-abad yang silam, beberapa tempat di Kepulauan Nusantara pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaka, dan lain-lain. Kalian pasti tahu kan salah satu dari kerajaan besar itu? Siapa sih yang gak kenal sama Mahapati Gajah Mada? Apalagi Sumpah Palapanya. Nah, kerajaan ini salah satu kerajaan yang pernah cemerlang dan besar pengaruhnya di Nusantara. Namun, pada abad ke-16 dan ke-17, kerajaan-kerajaan tersebut satu demi satu menjadi daerah jajahan. Dan perbedaan bangsa yang menjajah menimbulkan perbedaan-perbedaan pula dalam pertumbuhan kebudayaan, cita-cita politik, dan pola pikir. Akan tetapi, pada abad ke-20, mulailah pemimpin dan pejuang kemerdekaan kita sadar akan kelemahannya dan akan kekuatan lawannya. Maka tumbuhlah kesadaran nasional. Dan kalian tahu nggak sih, kalau dulu para pemimpin nasional dalam pidatonya mereka menggunakan bahasa Indonesia yang sampai saat itu masih disebut bahasa Melayu. Tetapi Soekarno telah membuat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang hidup, mudah dicerna bukan hanya untuk Sumatera atau Kepulauan Riau, melainkan dari wilayah Nusantara yang lain. Soekarno membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa populer loh. Dan sekarang kita akan membahas tentang sastranya. Jadi, sastra pada dasarnya merupakan ciptaan, sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Karya sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya memuat persoalan-persoalan seputar kehidupan manusia. Tunggu sebentar, Pak lewat. Oke. Dan sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra yang berada di Asia Tenggara. Sastra Indonesia sendiri dapat merujuk pada sastra yang dibuat di wilayah Kepulauan Indonesia. Sering juga secara luas dirujuk pada sastra yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, atau di mana bahasa Indonesia adalah turunannya. Sastra Indonesia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu lisan dan tulisan. Kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian menurut bentuknya, yaitu puisi, prosa, liris, dan drama. Dan kalian semua tahu nggak sih bahwa sejak abad ke-19 ada hasil-hasil sastra berbahasa Melayu yang ditulis oleh orang-orang yang bukan berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera. Juga bahasa Melayu yang dipergunakan oleh para pengarang itu bukanlah bahasa Melayu tinggi, melainkan bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu pasar. Namun, hasil-hasil sastra Melayu yang ditulis dalam bahasa Melayu tinggi juga ada banyak, seperti hikayat,
syair, pantun, dan karya-karya sastra lainnya yang indah-indah dan usianya sudah berabad-abad. Keren kan? Oke, dan terakhir nih, kalian sudah pada tahu belum bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai awal kemunculan sastra Indonesia dan pembabakan atau periodisasi sastra yang disusun oleh para ahli sastra itu menurut pandangan mereka masing-masing. Kok menurut pandangan mereka masing-masing? Tapi tidak sembarangan, karena penyusunan sejarah memang tidak dapat lepas dari kepentingan dan sudut pandang. Jadi, periodisasi yang disusun oleh para ahli sastra Indonesia sama-sama memiliki dasar argumen yang kuat. Lah, terus kalau belum ada kesepakatan seperti itu, apakah akan berpengaruh terhadap pembaca? Jelas berpengaruh, karena adanya karya sastra yang bersifat anonim atau tidak diketahui siapa penulisnya dan tidak diketahui kapan munculnya itu akan berpengaruh terhadap pembaca. Apalagi bagi yang ingin menganalisis sastra itu pasti akan mengalami kesulitan karena tidak mengetahui siapa penulisnya, kapan munculnya, dan dari daerah mana. Jadi, itulah yang aku tangkap dari penjelasan presentasi teman-temanku. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf ya guys. Mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa!